Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di pandemi seperti ini harus tetap jaga kesehatan. Anak-anakku semuanya, di sini Bu Evi ingin mengulas terlebih dahulu tentang bab yang kemarin. Minggu lalu kita membahas mengenai apa itu akhlak. Mungkin apa buatan ini kan? Akhlak bahkan diterangkan di bab sebelumnya kalau akhlak itu sifat atau perilaku diri kita, baik itu baik maupun yang buruk. Bahkan apa yang nanti kita dapatkan itu tergantung sama perilaku kita. Ketika akhlak kita baik, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Tapi ketika akhlak kita buruk, kita akan mendapatkan keburukan juga. Nah, anak-anakku semuanya, di sini Bu Evi ingin melanjutkan bab mengenai akhlak. Wa innan nasa la yanzuruna ila jamali wajhika wa la jiddati thiyabika walakinnahum yanzuruna ila akhlakika. Di sini di akhlak itu menerangkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang tidak melihat daripada ketampanannya. Ketampanan apa yang dimaksud? Ketampanan wajah maupun baju barumu. Tetapi mereka, orang-orang sekitar, masyarakat yang melihat kamu itu melihat apa anak-anakku? Melihat akhlak. Jadi wajah cantik, wajah ganteng, baju bagus, baju baru dibeli kemarin. Nah, itu sebenarnya hanya kosong atau tidak mempunyai nilai. Karena apa? Kita melihat dari perilaku yang kita lihat. Nah, seperti itu. Gimana tadi? Bahwasanya seseorang itu melihat karena akhlaknya, bukan karena baju baru ataupun wajah yang cantik. Percuma nak ketika baju kita bagus, terus kita make upan, tapi bicara kita tanpa adab itu sangat percuma. Seperti itu. Baju kita bagus, wah mahal, branded. Nah, seperti itu. Hampir cuma baju saja 1 juta misalkan, atau celana kita sampai ratusan juta. Tapi apa? Kita sama orang tua berani apa? Berani menaikkan suara kita ketika kita berbicara sama orang tua. Kita berani sama guru. Nah, padahal kita orang kaya, kita bajunya bagus. Nah, seperti itu apa? Semua itu hanya sia-sia. Apa yang kita kenakan itu tidak menilai diri kita. Apa? Kembali lagi akhlak. Seperti itu. Kamaula syair. Nah, di sini ada sebuah syair yang berkata, la tangdurna li afwabi ala ahad in rumta ta'rifuhu famduru ilal adab
Falaudu laulam tahu minhu rawaiha lam yafrikin nasu bainal udi wal hatab. Nah, sebagaimana syair yang dikatakan, janganlah kamu melihat baju seseorang jika kau ingin memandangnya, tapi apa? Lihatlah adabmu. Jika kayu itu tidak semerbak baunya, tidaklah orang bisa membedakan antara kayu dan ranting. Nah, seperti itu. Bahkan syair lain berkata, wa ma yanfahul fityatna husnu wujuhihim idza kanatil akhlaq ghairu ihsan. Seperti itu juga sama saja, tidak bermanfaat pemuda yang wajahnya tampan tapi akhlaknya tidak baik. Begitupun juga dengan ilmu tidak ada bermanfaat bila disertai akhlak yang buruk. David pernah ketika di masjid seperti ini, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang mempunyai atau bisa dikatakan pintar dengan ilmu umum seperti itu, ataupun ilmu agama, tapi apa? Akhlaknya dia jelek, akhlaknya dia itu buruk. Nah, seperti itu tidak mencerminkan kepintarannya. Kembali lagi, semua itu tentang akhlak. Bahkan ilmu tidak akan bermanfaat ketika akhlak kita itu buruk. Wa kadzalikal ilmu la yanfa'u ma'asu'il khuluq wal 'alimu sa'i'ul akhlaq. Orang yang berilmu yang buruk akhlaknya lebih dibenci oleh masyarakat daripada orang yang bodoh. Orang yang berilmu, sekali lagi ya, orang yang berilmu tapi buruk akhlaknya, masyarakat akan mencemoohnya, masyarakat akan membulinya. Itu loh, dia itu pinter. Nah, akan tetapi sama orang tua aja nggak punya tawadhu, sama gurunya aja berkata dengan tidak sopan. Nah, seperti itu akan menjadi perbincangan di masyarakat. Wa idza kabiral walad wa qata awwadal akhlaq al-fasidah. Apabila anak sudah dewasa dan terbiasa dengan akhlak yang buruk, fa innahu yas'ubu jiddan tahdibuhu wa islahu. Maka sulit sekali untuk mendidik dan memperbaikinya. Nah, seperti itu. Wa qad la yata'atta dzalika asla. Nah, di sini kadangkala hal itu tidak mungkin terwujud sama sekali. Seperti itu anak-anakku. Apa tadi? Apabila anak sudah dewasa, sudah tumbuh menjadi puber, atau jadi balita, menjadi anak yang dewasa, nah di situ. Nah, kalau akhlaknya dari kecil itu dia buruk, nanti besarnya juga, mohon maaf, tidak baik. Nah, ini kama qala syair. Nah, qad yanfa'ul adab aulada fi siguri wa laysa yanfa'uhu min ba'di adab. Innal busuna idza qawwamtaha tagalat wala yalina wala qawwamtuhu khosab. Dan di sini kadangkala adab itu bermanfaat bagi anak-anak pada waktu kecil, tetapi sesudah itu tidaklah bermanfaat adab itu ketika besar untuk dirinya. Sesungguhnya ranting itu yang lunak akan lurus jika meluruskan
jika meluruskannya, dan tidaklah kayu jadi lunak walaupun engkau meluruskannya. Paham maksudnya Bu Evi? Nah, maksudnya seperti ini. Perbedaan akhlak itu diumpamakan seperti kayu dan ranting. Kayu itu akan tumbuh besar. Kayu itu kan sudah besar, tebal, besar, terus tinggi, nah atau enggak pohon yang besar, nah seperti itu. Tapi kalau ranting itu masih kecil, masih kurus. Nah, ketika kita potek rantingnya, nah, itu akan mudah lunak. Tapi kalau besar, kayu yang besar, pohon yang besar, kalau tidak pakai alat kita nggak bisa untuk memotongnya. Nah, seperti itu. Itu seperti diumpamakan mengenai akhlak. Akhlak itu ketika kita bisa memperbaiki akhlak sejak kecil, nah ketika dewasa misalkan ada kesalahan, kita menegur atau kita memperbaikinya, itu akan mudah. Beda lagi ketika dari kecil kita nggak dididik mengenai akhlak, orang tua cuek mengenai akhlak, anak pun juga masa bodoh mengenai akhlak, ketika besar, nah mohon maaf sekali lagi akhlaknya akan seperti itu anak-anakku. Apalagi ini di rumah, Bevi mohon dengan sangat bantuan apa sih? Bantuan untuk memperbaiki akhlak seperti itu. Semoga bermanfaat. Dijaga kesehatannya, kondisi badannya tetap dijaga, tetap bertawaduk kepada orang tua, sholat 5 waktunya, jangan lupa jamaah loh ya, jangan sampai nggak jamaah. Kalau jamaah nanti kita akan mendapatkan 27 derajat. Kalau sendirian, cuma dapat satu saja. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jadilah anak yang keren bukan hanya keren penampilannya saja, tapi keren akhlak dan keren ilmunya. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.